mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Pengumuman perkawinan akan menikah secara Katolik diumumkan untuk yang pertama kali. Christian Bobi Prasetyo dari lingkungan Pondok Bunda Santa Veronica I akan menikah dengan Meta Felicia dari Pamulang. Diumumkan untuk yang kedua kali. Francisca Wiliana Kristiani dari lingkungan Pondok Bunda Santa Ana I akan menikah dengan Damasius Freddy Saleh dari Paroki Cu Gereja Santa Helena. Diumumkan untuk yang ketiga kali. Andreas Timotius Panemana dari lingkungan Pondok Bunda Santa Veronica I akan menikah dengan Vera Cahyadi dari Bakti Jaya Tangerang Selatan. Alexander Nur Salim dari lingkungan Cendana Residen Santa Francisca Romana akan menikah dengan Valentina Resika Hamsa dari Paroki Kota Bumi, Gereja Kabar Gembira, Lampung Utara. Bagi saudara-saudari yang mengetahui halangan nikah calon pengantin tersebut, wajib untuk memberitahukan kepada pastor paroki. Dalam rangka pencarian dana untuk perayaan Natal, panitia Natal akan mengadakan beberapa kegiatan antara lain pohon Natal harapan, mohon partisipasi umat untuk mengumpulkan foto pribadi atau keluarga atau sahabat yang akan diraih di pohon Natal harapan, baik secara ring maupun dimasukkan ke dalam kotak di meja lobi panitia Natal setelah misa. Penjualan lilin Advent dan lilin ibadah, pemasaran iklan ucapan Natal dan tahun baru, penjualan kalender 2024 dan partisipasi lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia di lobi gereja. Seksi Kerasulan Keluarga Pamulang mengadakan program Family SDG Seksi 2, yaitu membangun rumah tangga Kristiani. Akan diadakan di Auditorium lantai 3 Gedung Karya Pastoral Andre Plevo, Minggu 3 Desember pukul 11.30 sampai dengan 15.30 WIB. Tidak dipungut biaya dan tersedia makan siang bersama. Seksi hubungan antar agama dan sosial kemasyarakatan HAAK dan Pemuda Katolik Komisariat Tangerang Selatan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan akan mengadakan kegiatan sosialisasi pemilu dengan tema Perayaan Tahun Katolik menyambut Pesta Demokrasi 2024 pada hari Sabtu 2 Desember pukul 9.30 sampai dengan 13 di GKP Andre Plevo lantai 3. Untuk informasi lanjut bisa dilihat pada papan pengumuman atau melalui ketua himpunan masing-masing. Seksi KKS bersama panitia KEP 13 masih membuka pendaftaran peserta baru melalui petugas di lobi gereja atau link Google Form. Pembelajaran KEP akan dimulai pada awal Januari 2024. Penerimaan kalender dan paket 1 minggu 18-19 November angka dalam jutaan sebagai berikut. Kolektor pertama, gereja 29,5 juta, babakan 2,6 juta. Penerimaan kolektor lain, kolektor 2 untuk pendidikan calon imam di gereja 22,9 juta, di babakan 2,3 juta. Penerimaan parkir 4,3 juta. Demikian pengumuman, terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Gereja Santo Barnabas Pamulang. Perayaan Ekaristi Hari Raya Tuhan kita, Yesus Kristus Raja Semesta Alam, tahun liturgi A, bertepatan dengan penerimaan sakramen penguatan. Intensi misa hari ini: mohon keselamatan jiwa bagi arwah
Celestia Nursia Pasaribu yang meninggal 2 tahun yang lalu. Holbun Francesco Sitinja. Semoga diampuni segala dosa dan diberikan kedamaian di surga. Bersama Bapak Samuel Ferdi Sumakul untuk mohon doa bagi Kafir Arvin Pratama dalam menempuh tes masuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Semoga berhasil lulus dan menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Ucapan syukur untuk ulang tahun pernikahan yang ke-27 Bapak Prince Pukan dan Ibu Siska Pukan. Semoga langgeng, selalu bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan. Mengucap syukur atas kelancaran karir yang dikarirkan Tuhan dan Bunda Maria. Semoga pekerjaan baru ini menjadikan sukses. Kolekte kedua untuk operasional gereja. Panitia Natal membagikan amplop persembahan untuk perayaan Natal. Mohon partisipasi umat. Berkat untuk anak-anak akan diberikan setelah komuni. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Vikjen KAJ Pastor Samuel Pangestu PR. Sekarang malah kita berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Muliakanlah Tuhan Allah, puji syukur nomor 657. Amen.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, para romo, suster, bruder, father. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Ngomong-ngomong, by the way, ngomong-ngomong tadi Bapak itu tahu nggak? Ada sesuatu yang lain kan tadi ya dalam perarakan? Melihat nggak? Enggak ya? Melihat nggak? Enggak ya? Tadi romo-romo pada tidak mau menjadi kambing. Jadi jalannya harusnya kan kiri kanan ya. Domba sama kambing, mereka nggak mau. Jadi mereka jalannya sendiri, satu-satu sendiri-sendiri. Bertengkar tadi dia di sakristi. Nanti kita memilih mau jadi kambing atau domba. Dan terkasih, hari ini kita dengan gembira ingin berdoa bersama dengan para krismawan krismawati agar mereka sungguh-sungguh menerima karunia kepenuhan karya Roh Kudus. Kita mensyukuri segala rahmat yang Tuhan beri kepada kita. Itu tanda bahwa Tuhan tetap mencintai kita, siapapun apapun kita ini. Yang penting kita terbuka, ingin menerima anugerah dari Tuhan. Semoga kita semua seperti itu. Kita terbuka terhadap Tuhan, terbuka juga terhadap sesama kita, sehingga kita menganggap orang lain di sekitar kita adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Seputar itu kita akan merenungkan bersama. Saudara terkasih, marilah kita awali ibadah kita dengan memeriksa batin kita masing-masing. Kita akui di hadapan Tuhan, kadangkala kita kurang mensyukuri rahmat kehidupan, panggilan iman dan kasih, dan terutama Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan pada kita. Kita malah jatuh pada kesempitan cinta diri sehingga dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Allah di surga. Marilah berdoa. Allah sumber kerahiman, kami bersyukur kepadamu atas hari yang indah ini, khususnya atas bimbingan yang Engkau berikan kepada 157 calon penerima sakramen penguatan ini selama masa persiapan mereka. Kini mereka menghadap hadirat-Mu, mengharapkan kepenuhan anugerah Roh Kudus-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus kepada kami yang dengan rindu menantikannya. Semoga Roh Kudus yang kami terima hari ini mendorong kami, memberi kesaksian kepada semua orang tentang sukacita Injil. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Inilah firman Tuhan Allah.
Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan melamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserakan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Anak Allah, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu,
supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.' Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Ia akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita hening sebentar, kita pusatkan pikiran, hati, jiwa kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah hari ini Anda bahagia? Kenapa? Mengapa Anda bahagia? Ngomong, bicaralah. Ya, orang Katolik jangan menganut aliran kebatinan, membatin terus ya, ngerosoin, ngerasain terus. Kenapa suster? Suster bahagia kenapa? Iya, karena anak-anak pembinaannya ya akan menerima sakramen krisma penguatan. Boleh. Di gereja Katolik jangan takut merasa salah. Kalau salah diampuni. Ya, karena ketakutan itu tandanya bahwa kita tidak punya kasih. Iman kita kurang, ada juga nggak mendalam. Saudara terkasih, kita bahagia karena dikasihi Tuhan yang pertama. Kita dikasih Tuhan karena kita hamba dosa menjadi putra putri Allah karena karya penebusan Yesus Kristus, Yesus yang wafat, bangkit, dan kita menerima anugerah baptisan, sakramen baptis itu. Kita menjadi putra putri Allah tanpa jasa kita karena kita dikasih. Tuhan menciptakan kita karena kasih, Tuhan menebus kita karena kasih. Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus, roh cinta kasih-Nya itu. Jadi kita dikasih, yang pertama bahagia. Yang kedua, kalau tidak salah minggu-minggu yang lalu tuh ada apa ya? Ada perumpamaan tentang talenta atau apalah gitu ya. Gitu. Kita bahagia karena dipercaya Tuhan. Gini-gini saya orang kepercayaan Tuhan, saya dipercaya oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan bakat dan lain sebagainya yang saya kembangkan. Sangat dipercaya Tuhan, itu sangat membahagiakan. Kalau kita dipercaya sama orang tua juga sangat membahagiakan, bukan? Yang ketiga, minggu-minggu yang lalu juga ada sinoptik atau Injil kita mengungkapkan kisah bagaimana kita bahagia karena didoakan oleh Yesus. Kalau didoakan tuh senang banget, bahagia banget. Nah, yang terakhir hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan selalu beserta kita melalui Roh Kudus-Nya. Yesus telah naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kuduslah yang memelihara, meneruskan, dan mengembangkan karya kerajaan Allah ini melalui kita semua. Sudah terkasih, saya akan memberikan tips atau apalah inspirasi supaya apa ya, penyertaan Roh Kudus ini dalam diri kita sungguh-sungguh bisa berfungsi atau sungguh-sungguh bisa mengaktifasi kita, menginspirasi kita, dan sungguh-sungguh kita hayati bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh ada dalam diri dan kehidupan kita. Peran Roh Kudus yang pertama ingin saya katakan adalah diskresi. Jadi perannya adalah diskresi, refleksi, eksekusi, transformasi.
Yang pertama diskresi. Ngomong-ngomong tadi namanya siapa? Julita atau Julieta. Kamu pilih sendiri atau dipilih sama mama atau guru? Berdua sama mama, kompromi. Sudah baca belum itu riwayat hidup Santa Julieta itu? Pilihan hidup kita ya harus benar-benar kita tahu apa yang kita pilih bersama Roh Kudus itu. Tolong Roh Kudus membimbing kita. Ya, kita kalau milih nama baptis, nama krisma, penguatan itu kita harus tahu santo kita supaya kita ikut menghayati, meneladani cara hidup mereka yang hebat-hebat itu. Ya, bagus sudah milih sendiri bersama mama, boleh juga. Tapi saya berharap orang tua mulai dari sekarang orang tua itu membimbing anak-anaknya untuk mengambil keputusan sendiri. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu ya, gak usah pusing ya. Bapak Ibu konsentrasi aja dengan khotbah saya, ya nggak apa-apa. Mereka adalah orang-orang, anak-anak yang berkarunia khusus, lebih hebat daripada kita. Saya ulang lagi ya, diskresi berarti orang tua mendidik anak sejak dini, mereka mengambil keputusannya sendiri sesuai dengan umurnya. Jangan apa-apa dipilihkan, terutama untuk ibu-ibu kali ya. Saya mohon maaf, saya bicara apa ibu, bapak-bapak biasanya cuek soalnya. Ya, ibu-ibu tuh kalau orang tua, mama-mamanya ibu-ibunya ya, apa ya. Jangan pilihkan warna baju ini itu dari itu, pilihlah sendiri mereka sesuai dengan umurnya ya. Nanti sudah tua, nanti mereka minta bantuan, kita milih pasangannya, pasangan hidupnya, kan enggak? Milih sekolah bingung, apa bingung, karena sejak dini tidak dididik. Menurut saya biarlah dia bersama Roh Kudusnya. Ya, kita boleh memberikan masukan, tapi sesuai dengan umur. Anak kecil makan umur 2 tahun, 3 tahun nggak bisa makan sendiri karena selalu ya karya rumah tangga aja yang atau disuapin, nggak bisa, mereka harus makan sendiri. Ya, itu pilihan-pilihan hidup. Roh Kudus membimbing kita untuk pilihan-pilihan hidup. Apalagi mau menikah, mau menjadi pastor, mau pilih kerja, mau sekolah, hal-hal yang penting itu Roh Kudus pasti ikut sertakan. Dia memberi inspirasi, mendorong kita untuk memilih dengan benar dan baik. Itu yang pertama, Roh Kudus punya peran seperti itu. Undanglah Roh Kudus, mintalah pertimbangan dia, inspirasinya. Karena Roh Kudus itu bersemayam dalam hati kita, dalam hidup kita juga, menyertai kita. Itu yang pertama, diskresi. Yang kedua refleksi. Refleksi itu berarti permenungan mendalam, mencari kehendak Tuhan. Apa sih yang dikehendaki Tuhan? Jangan kehendakku sendiri. Kehendakku sendiri pasti itu keliru biasanya umumnya. Nggak cocok dengan kehendak Tuhan. Aku mau begini, Tuhan mau begini. Tanyalah pada rumput yang bergoyang, jadi bingung sendiri. Ya, kita mencari kehendak Tuhan. Kira-kira kehendak Tuhan apa sih? Umumnya gampang, kehendak Tuhan itu pasti baik adanya. Ya, logis. Kalau nggak baik, pasti Tuhan nggak mencari kehendak Tuhan. Ya, mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus kuperbuat hidup di dunia ini Tuhan? Aku menjadi apa ya? Menjadi pastor, menjadi direktur, menjadi apa? Dokter. Ya, bermenunglah apa yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga eksekusi. Setelah tahu kehendak Tuhan, aku mau jadi pastor, ya aku masuk seminari. Nggak usah nengok-nengok ke belakang. Urusan gagal, urusan nanti. Kita diproses. Kalau jadi dokter ya jadi dokter. Mau jadi dokter ya kita belajar lebih hebat tentang kedokteran itu. Sekarang udah banyak Google, banyak apa dan lain sebagainya. Kita bisa belajar.
karena mencintai. Jangan lupa ya, kalau Roh Kudus itu roh cinta kasih yang selalu membuat kita mencintai, menjadi pastor yang mencintai, mengasihi, menjadi dokter yang mengasihi, menjadi orang tua yang mengasihi. Di luar itu Roh Kudus nggak berperan. Artinya kalau kita membenci dan lain sebagainya, itu bukan dari Roh Kudus. Tetap mengasihi, mengampuni, menerima, terbuka. Itu ya, itu yang eksekusi. Dieksekusi. Ya, jangan, Indonesia dan gereja itu kekurangan eksekutor. Banyak gagasan tapi bingung melaksanakannya. Enggak, just do it. Lakukanlah. Nanti kita bisa lihat mana yang benar, mana yang enggak, ya kita perbaiki, kita evaluasi. Ya, jadi gampang, enggak apa-apa. Itu yang ketiga, eksekusi. Nah, yang terakhir, kalau kita mengikuti itu terus-menerus, terjadi transformasi diri. Saya berubah. Saya dulu anak manja, sekarang menjadi anak yang bertanggung jawab. Saya dulu anak yang penakut, saya menjadi anak yang berani. Terjadi perubahan diri kita. Dulu kita sering menghakimi orang, sekarang aku sering mengampuni orang, memahami orang, menerima orang apa adanya. Dan terkasih, ukuran bahwa kita hidup dalam Roh Kudus adalah kita serupa dengan Yesus. Kita memandang segala sesuatu dalam hidup kita, diri kita dan orang lain dengan kacamata Yesus sendiri. Biasanya Yesus lebih cepat melihat hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk dalam diri kita. Kalau kita lebih cepat yang jelek-jelek. Kalau pada saat retret tuh, tolong inventaris, tolong tulis apa yang baik-baik dalam dirimu, apa yang buruk-buruk dalam dirimu. Ternyata apa? Yang banyak yang buruk-buruk. Karena kita sudah biasa, keluarga, masyarakat, gereja lebih cepat melihat yang buruk-buruk itu, nggak lihat yang baik-baik. Oleh karena itu, buahnya adalah kita serupa dengan Yesus, memandang dengan mata Yesus yang penuh kasih. Jadi kita bisa melihat hal-hal yang baik dengan cepat, potensi-potensi, bakat dan lain sebagainya anak-anak kita dengan cepat. Jangan lihat ini yang buruk-buruk, yang jelek-jelek kita ampuni, kita maafkan. Jangan fokus pada itu. Terima kasih. Di akhir khotbah saya, tolong ingat ya, diskresi. Yang kedua apa? Peran Roh Kudus apa yang pertama? Diskresi, refleksi. Ini nggak lulus nih. Refleksi, terus eksekusi, terus transformasi diri. Jelas ya. Nah, di akhir khotbah saya mohon bantuan kur untuk bernyanyi ya. Judul lagunya Saat Kau Mengerti Virgon. Kita nyanyi bersama ya. Adik-adik nyanyi bersama ya. Kenal dong lagu itu ya. Mungkin bisa ditampilkan. Ini yang Tuhan harapkan, orang tua harapkan, Romo harapkan kepada yang menerima sakramen Krisma. Aku sudah tak ada lagi bersamamu. Itu menyebabkan aku Jika saat kau kita nyanyi bersama ya. Ternyata tak seperti harapan. Apa yang selalu menanti kembalimu. Di orang tua seperti apa yang ingin tahu bahagia dengan dirinya.
permata. Musiknya tolong lebih keras. Kau dengarkan lagi, dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu. Mengerti begitu menyebalkannya aku di matamu. Jika saat nanti kau telah hidup sendiri, dunia ternyata tak seperti harapanmu. Kau ada di sini, jiwa yang selalu menanti kebenaranmu. Kau akan jadi orang tua seperti aku, yang ingin menabung bahagia dengan hidupnya. Bila betapa kecilmu, patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimi. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus sehat, permata hatiku. Tepuk tangan dulu tuh untuk nanti adik-adik yang terima sakramen Krisma. Ini lagu wajibnya ini. Supaya memahami betapa orang tua, Tuhan, guru, pembina atau apapun ingin mengendaki kau kuat dan hebat. Jangan jadi orang nomor 2, jadi Anda harus nomor 1. Ya, kalau nggak kuat, ingat Tuhan, ingat Roh Kudus yang ada dalam dirimu, dia akan menguatkan Anda. Ya, Anda jadi orang yang berani. Ya, saya ingat bahwa Roh Kudus itu membuat kita berani. Yang takut jadi berani dalam kemustahilan gitu. Roh Kudus membuat nyata itu segala yang mustahil itu. Mustahil itulah yang diharapkan Tuhan, diharapkan gereja, diharapkan orang tua, pembina. Semoga Anda semua menjadi orang-orang seperti yang diharapkan Tuhan. Amin. Para calon penerima sakramen penguatan dipersilakan berdiri. Mohon menjawab pembaruan janji baptis ini dengan suara yang lantang. Saudara-saudariku terkasih, apakah kalian menolak setan dengan segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Allah Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan akan dianugerahkan kepada saudara-saudari secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku terkasih, terima kasih atas pembaruan iman dan janji baptis saudara-saudari. Para umat terkasih, sekarang marilah kita berdoa kepada Allah Bapa.
yang Maha Rahim, agar Ia berkenan mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anak-Nya ini yang telah hidup dan lahir kembali kepada hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah-limpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Sang Putra Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Berkenanlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Sang Penghibur kepada mereka ini. Semoga mereka menerima anugerah Roh kebijaksanaan dan pengertian, Roh penasehat dan kekuatan, Roh pengetahuan dan ibadat. Dan semoga mereka semua Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dulu yang belum.
agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon, kabulkanlah kami. Bagi para pemimpin politik, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon, bagi para penerima sakramen penguatan yang baru saja dikuatkan dengan karunia Roh Kudus, semoga mereka berakar dalam iman, berkembang dalam cinta kasih, dan setia bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan wali sakramen penguatan, semoga mereka senantiasa mendorong para penerima sakramen penguatan ini, baik dalam perkataan maupun perbuatan, untuk selalu meneladani hidup Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi intensi misa hari ini dan wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Engkau mengendaki menganugerahi Roh Kudus kepada para rasul-Mu, dan Engkau mengendaki agar dengan perantaraan dan pengganti mereka dinyatakan kedatangan Roh Kudus atas seluruh kaum beriman. Sudilah mendengarkan seluruh permohonan kami. Semoga rahmat yang Kau anugerahkan kepada para rasul pada permulaan gereja kini berkembang pula dalam diri para orang beriman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dariku supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Maha Kasih, terimalah dengan rela persembahan kami ini berkat kepenuhan Roh Kudus. Para hamba-Mu ini rela Engkau jadikan lebih serupa dengan Kristus. Semoga dengan daya Roh Kudus mereka semakin berani memberi kesaksian tentang Kristus Putra-Mu yang lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya kini hidup mulia dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kanan-Mu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Dari sebab itu kini dan selamanya bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagi-Mu sambil bernyanyi. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mematahkan misteri iman kita. Mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Kita saling memberikan salam damai. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tapi saudara saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kami sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena peristiwa dan perayaan ini. Engkau telah berkenan memenuhi janji-Mu dengan memenuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Semoga karena daya Roh Kudus ini, kami semua semakin mantap dalam mengamalkan iman kami, semakin tekun dalam mengembangkan iman dan cinta kasih, dan semakin berani memberikan kesaksian tentang kebenaran dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Kepada yang terkasih, Romo Samuel, kepada yang terkasih Romo Petrus Cipto, kepada yang terkasih Romo Hieronymus, yang terkasih semua peserta penerima sakramen penguatan, Bapak Ibu pengajar, orang tua penerima sakramen penguatan, umat paroki Pamulang, serta panitia Krisma dari wilayah 2. Bersama ini saya mewakili panitia menyampaikan terima kasih kepada Romo Vikjen, Romo Paroki atas penerimaan sakramen penguatan kepada 157 peserta dari umat Paroki Pamulang pada hari ini. Kami juga mengucapkan propisiat untuk 157 penerima sakramen penguatan. Semoga teman-teman sekalian semakin teguh dalam beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kita. Terima kasih pula saya ucapkan kepada orang tua penerima, BPH Paroki, seksi-seksi dari paroki, terutama seksi liturgi dan seksi serta teman-teman panitia yang membantu sejak kami panitia mendapat penugasan pada saat ini. Terima kasih pula kami ucapkan atas keterlibatan semua pihak yang telah membantu acara penerimaan sakramen penguatan pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sekali lagi, propisiat bagi teman-teman penerima Krisma. Semoga hari ini menjadi ucapan iman bagi teman-teman menuju iman yang lebih baik. Sampai ketemu lagi di acara Mistagogi pada tanggal 17 Desember 2023. Terima kasih, berkah dalam Gusti. Selamat siang Romo Vikjen, Romo Petrus, dan Romo Indra, Bapak Ibu, anak muda dan semuanya. Mohon waktu sebentar, sedikit pengumuman. Kemarin tim Komsos Komunikasi Sosial Paroki kita ikut Festival Film Ardas Kuskupan Agung Jakarta, dan tim Komsos kita mendapatkan juara 1 untuk aktor terbaik. Jadi kita punya aktor terbaik se-Uskupan Agung Jakarta, namanya Brian. Silahkan teman-teman Komsos maju ke depan. Mohon Romo Petrus. Silakan. Romo Petrus, inilah tim Komsos dan aktor terbaik Brian namanya Romo.
Monggo silakan di foto bersama dulu. Boyao dikasih sangu Romo Petrus, Pieto. Tadi dikasih sangu enggak? Enggak ya, kasihan deh. Nanti minta Romo Indra ya. Bapak Ibu Tuhan terkasih, Bapak Karina tadi titip salam doa berkat untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Bapak Karina. Saya atas nama beliau dan Keuskupan Jakarta mengucapkan propisiat pada seluruh peserta Krisma ya yang sudah menerima sakramen Krisma penguatan hari ini. Tepuk tangan untuk mereka semua. Saya sangat berharap mereka menjadi raja wali dan driver di NKRI ini. Tepuk tangan untuk mereka. Raja Wali siap terbang ke seluruh dunia untuk mewartakan kabar sukacita Injil dan juga untuk mewujudkan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Jangan takut untuk keluar negeri, jangan takut untuk kemana-mana untuk mewartakan kabar sukacita Injil dan mewujudkan kerajaan Allah itu. Saya pesan itu. Jadi orang hebat, ya, orang hebat, orang istimewa, orang nomor satu semuanya itu. Saya merasa itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan bersama. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang telah menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih untuk panitia, pembina, yang katekis, dan juga orang tua yang telah mendorong anaknya untuk menerima sakramen penguatan ini sehingga semua bisa bekerja sama dengan sangat baik. Tugas Anda orang tua masih belum selesai karena mereka harus ada sakramen satu lagi ya, sakramen perkawinan atau sakramen imamat itu yang harus mereka terima. Tolong hantar mereka di depan altar Tuhan. Setelah itu tugas Anda selesai. Jangan cawe-cawe, setelah itu jangan cawe-cawe lagi maksud saya. Apabila mereka membutuhkan pertolongan seperti lagu tadi, kita tetap terbuka sebagai rumah yang selalu terbuka untuk anak-anak kita dimanapun mereka berada. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mohon berkat Tuhan. Sekali lagi propisiat untuk semuanya. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang telah melahirkan saudara kembali dari air dan Roh Kudus dan telah mengangkat saudara menjadi putra-putrinya, senantiasa memelihara saudara dalam cinta kasih. Allah Putra telah berjanji mengutus Roh kebenaran agar senantiasa mendampingi gereja. Semoga Ia meneguhkan saudara untuk menjadi saksi tentang iman yang benar. Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, semoga Ia mempersatukan saudara dalam karya dan kasih cinta kasih dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah.
Saudara-saudara sekalian bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi penerimaan sakramen penguatan sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada